Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang di video pembelajaran untuk pendidik SMK. Episode ini menyajikan pembahasan mengenai perancangan modul proyek Budaya Kerja. Apa yang perlu kita ketahui dan perhatikan saat merancang modul tema ini? Duh, lama banget ya makanannya. Udah hampir 30 menit nih. Udah, saya cari tempat lain aja. Maaf ya, Pak. Ibu dan Bapak Guru yang baik, apa tanggapan Anda mengenai adegan tadi? Adegan tersebut adalah kasus nyata yang terjadi di sebuah usaha kuliner. Pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jika kita telaah, mungkin banyak faktor penyebabnya. Salah satu yang utama dan relevan dengan pembahasan kita adalah tidak hadirnya budaya kerja di rumah makan tersebut. Secara sederhana, budaya kerja diartikan sebagai kumpulan sikap, kepercayaan, dan perilaku yang menciptakan suasana kerja di sebuah tempat kerja. Budaya inilah yang menciptakan kekhasan sebuah tempat kerja atau bisnis. Sebagai institusi yang menciptakan tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing dalam kebekerjaan, murid-murid SMK perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai hal ini. Nah, bagaimana caranya mewujudkan hal tersebut melalui belajar proyek? Mari kita lihat contoh SMK Ardhya Duta, sebuah SMK pariwisata yang memiliki 4 program keahlian. Pada modul proyek ini, kita akan menggunakan contoh program keahlian kuliner. Perancangan modul belajar proyek dimulai dari analisis kesiapan sekolah oleh Kepala Sekolah SMK Ardhya Duta. Jika seluruh komponen dirasa telah siap, lanjutkan ke tahap kedua dengan melakukan asesmen diagnostik. 2 pertanyaan penting di sini adalah, bagaimana kondisi murid-murid saya? Apa yang mereka butuhkan saat ini? Misalnya dari asesmen diagnostik SMK Ardhya Duta ini menunjukkan hasil berikut. 1. Murid-murid menunjukkan minat yang besar untuk bekerja di sektor kuliner, baik sebagai pekerja maupun pemilik bisnis. 2. Murid-murid ingin tahu lebih banyak tentang modal bekerja di sektor kuliner. Setelah mengetahui kebutuhan dan minat murid, guru dan murid bersama-sama mengidentifikasi tema dan topik proyek. Ada banyak yang dapat dipilih, mulai dari kewirausahaan, kebekerjaan, hingga budaya kerja. Setelah melalui diskusi dan mempertimbangkan kebutuhan di dunia kerja saat ini, mereka bersepakat untuk memilih tema budaya kerja. Lebih lanjut, mereka memilih topik budaya 5S untuk sektor usaha kuliner. 5S adalah budaya kerja yang berasal dari Jepang dan diterapkan di banyak industri maupun sekolah kejuruan. 5S adalah singkatan dari Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Langkah selanjutnya, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Dalam proyek ini, guru memilih 3 dimensi, yaitu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dari 3 dimensi tersebut, ada 4 elemen yang akan diukur pencapaiannya, yaitu pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, serta menghasilkan gagasan yang orisinal. Tahap akhir perencanaan adalah memilih jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Dalam proyek ini, guru kelas berencana menggunakan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif berupa umpan balik dari guru, teman, dan narasumber, diskusi, presentasi, serta refleksi mandiri. Guru juga akan menggunakan rubrik
Sedangkan asesmen sumatif berupa presentasi dan laporan dengan instrumen rubrik. Kini kita akan masuk ke bagian yang mengasihkan, menyusun modul menggunakan komponen-komponen yang disarankan. Pertama, guru kelas menentukan alur yang ingin ia gunakan. Dalam modul ini, ia memilih alur temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Setelah menentukan alur tersebut, guru kelas merancang kegiatan-kegiatan yang sesuai. Pada tahap temukan, guru menentukan 2 kegiatan utama yang akan membantu murid memahami budaya kerja. Apa makna budaya kerja dan bagaimana ragamnya di berbagai sektor atau organisasi? Secara khusus, ia juga akan mengajak murid mengeksplorasi budaya 5S melalui berbagai kegiatan yang melibatkan riset dan diskusi. Tahap kedua adalah bayangkan. Murid akan diajak melihat penerapan budaya 5S di berbagai sektor usaha sebelum memusatkan pembahasan di sektor kuliner. Kegiatan pada tahap ini bisa sangat beragam. Murid dapat diajak melakukan riset mandiri hingga bertemu narasumber atau melakukan kunjungan langsung ke bisnis kuliner. Berikan kepercayaan kepada murid untuk membuat keputusan ini. Kegiatan apa yang menurut mereka akan memberikan wawasan terbanyak? Setelah murid memahami dan melihat contoh-contoh penerapan budaya 5S, kini saatnya mereka melakukan aksi nyata di sebuah usaha kuliner. Ini adalah tahap lakukan. Tidak hanya membuat penerapan budaya 5S, murid-murid juga akan membuat prototipe sebuah usaha kuliner. Mereka bisa membuat dari yang sudah ada atau menciptakan konsep baru. Bebaskan murid berinovasi pada tahap ini. Ibu dan bapak guru mungkin akan terkejut dengan hasilnya. Jika diperlukan murid, tahap ini dapat melibatkan narasumber ahli. Mereka bisa memberikan pendapat dan umpan balik selama murid merancang proyek mereka. Saat murid-murid telah selesai mewujudkan prototipe usaha mereka berikut penerapan budaya 5S, saatnya mereka berbagi. Mereka akan melakukan presentasi di hadapan tim penilai dan menyelenggarakan bazar kuliner untuk masyarakat umum. Kegiatan ini adalah tes untuk menguji apakah hasil proyek mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan bazar juga dapat menjadi perayaan hasil belajar serta sarana apresiasi bagi murid oleh masyarakat umum. Nah, itu tadi rangkaian kegiatan dalam proyek Budaya 5S Sektor Kuliner di SMK Ardhya Duta. Untuk menutup rangkaian proyek, guru dan murid akan melakukan evaluasi bersama. Evaluasi dapat dilakukan melalui diskusi maupun mengisi kuesioner mandiri. Evaluasi bagi murid dilakukan untuk mengetahui apakah mereka berhasil mendapatkan pengetahuan dan keterampilan baru yang kontekstual dan berguna untuk masa depan. Sedangkan evaluasi bagi guru adalah untuk melihat apakah proyek yang dijalankan telah memenuhi 4 prinsip kunci, yaitu holistik, kontekstual, berpusat pada peserta didik, dan eksploratif. Demikian Ibu dan Bapak Guru pembahasan ringkas dari perancangan modul proyek budaya kerja untuk SMK. Perlu diingat, materi ini hanyalah contoh acuan. Ibu dan Bapak Guru selalu dapat memodifikasi modul sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sekolah dan murid-murid. Semangat selalu belajar, salam dan bahagia!